lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Baik, kita kembali lagi ya di pertemuan kedua. Topik kita hari ini masih tentang materi peluang. Jadi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, maka hari ini kita akan bahas bagaimana yang dimaksud dengan peluang empirik dan teoritik. Jadi ada dua ya, ada namanya peluang empirik dan ada namanya peluang teoritik. Ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama di sini, sebelum kita lanjut di pembahasan tersebut, kemarin ada latihan nomor 5. Bagaimana, sudah kalian kerjakan belum? Nah, latihan nomor 5 tersebut kemarin itu redaksi soalnya adalah pada suatu perusahaan ada dua jabatan yang lowong, yaitu kepala bagian dan kepala subbagian. Jika yang memenuhi syarat untuk mengisi lowongan itu ada dua pria, P1 dan P2, dan ada dua wanita, yaitu W1 dan W2, maka tentukan ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya apa saja itu? Oke, baik. Nah, jadi jawabannya adalah 4 ya. Jawabannya adalah 4. Kenapa 4? Karena ada dua jabatan, kemudian masing-masing jabatan itu ada dua orang pria yang boleh mengisi lowongan tersebut, dan ada dua orang wanita yang boleh mengisi lowongan tersebut. Jadi jawabannya adalah 4. Oke? Bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu peluang empirik. Nah, apakah kalian pernah menonton pertandingan sepak bola? Nah, kalau pernahkah kalian mendengar bagaimana presenternya atau komentatornya mengomentari bahwa ya kemungkinan peluang terjadinya kemenangan Indonesia melawan Malaysia adalah segini. Nah, itu dia yang akan kita pelajari ya. Jadi peluang empirik di sini itu merupakan suatu peluang yang kita bisa dapatkan dari data-data yang pernah ada. Misalnya pertandingan Indonesia melawan Malaysia, kan misalnya Indonesia sudah pernah bertanding dengan Malaysia beberapa kali. Nah, mereka kemudian mengambil suatu data kemenangan Indonesia berapa kali, kemudian dari beberapa kali pertandingan, kemudian mereka hitung peluangnya. Nah, itulah dinamakan dengan peluang empirik. Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Misalnya ada sebuah mata dadu. Jadi mata dadu itu kita lemparkan ya. Jadi sebanyak berapa kali percobaan ini? Ada 11 kali percobaan. Nah, jadi mata dadu yang dilemparkan tersebut ketika ada seseorang yang melakukan eksperimen. Nah, hasil eksperimennya dimasukkan ke dalam tabel ini. Jadi yang pertama itu munculnya mata dadu 1 ini sebanyak 3 kali. Oke? Dari 11 kali percobaan. Berarti hasilnya adalah peluangnya 3/11. Nah, kemudian munculnya mata dadu 2 adalah satu kali ya, satu kali muncul dari 11 percobaan, berarti peluangnya adalah 1/11. Kemudian munculnya mata dadu 3 itu 2 kali muncul, 2 dari 11 percobaan, berarti peluangnya adalah 2/11. Munculnya mata dadu 4 itu 1 kali muncul, berarti 1 dari 11 percobaan. Sementara munculnya mata dadu 5 itu 3 kali muncul, berarti dia peluangnya adalah 3/11. Sementara munculnya mata dadu 6 itu 1 kali muncul, berarti peluangnya adalah 1/11. Nah, yang inilah yang dinamakan peluang empirik. Oke? Jadi peluang empirik itu diperoleh dari data-data yang sudah ada, kemudian kita cari berapa nilai peluangnya. Berarti seperti ini ya, misalnya kemunculan mata dadu 1 itu 3 kali dari 11 kali percobaan, berarti peluang empiriknya adalah 3/11. Oke, kita lanjut di jadi definisi dari peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi Na.
Jadi frekuensinya berapa ya kemunculannya terhadap percobaan yang dilakukan. Jadi terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Banyaknya percobaan yang dilakukan kan ada 11 percobaan ya. Makanya itulah yang dinamakan peluang empirik. Oke, selanjutnya kita lihat dulu contoh masalah. Jadi di sini ada suatu masalah. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali. Nah, jadi ada pertandingan 30 kali. Ternyata tim Indonesia menang 18 kali, oke? 18 kali menang, seri 8 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Nah, jadi yang dicari adalah berapa peluang kira-kira tim Indonesia akan menang pada pertandingan berikutnya, oke? Jika mereka bertanding sekali lagi. Nah, cara mencarinya adalah kita lihat dulu berapa total banyaknya kali pertandingan. Inilah totalnya adalah 30 kali. Jadi ada 30 kali total pertandingan yang telah dilakukan. Nah, kemudian kita lihat berapa kejadiannya. Berarti kejadian tim Indonesia menang itu 18 kali ya. Berarti NA-nya adalah 18. Karena kita mau cari peluang menangnya, maka kita ambil data dari tim Indonesia yang menang. Berarti 18 kali, oke? Nah, sekarang kita lanjut di peluang. Peluangnya adalah 18 per 30. Berarti 18 kali menang per banyaknya pertandingan. Berarti adalah 18 per 30 sama dengan 3 per 5. Jadi peluang menang Indonesia pada pertandingan berikutnya adalah 3 per 5. Nah, itulah dia dinamakan peluang empirik. Bisa semua ya. Jadi kalau kalian menonton suatu pertandingan, kalian bisa menghitung bagaimana peluang empiriknya setelah menonton pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke, jadi kalian bisa memberi prediksi pada pertandingan selanjutnya. Oh, kira-kira Indonesia akan menang dengan peluang empirik segini atau berapa peluang empiriknya, begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Kalau melihat dari gambar, di sini ada gambar uang logam ya atau uang koin. Kalian semua familiar kan? Kalian familiar with this money. Jadi ini merupakan salah satu jenis uang kita, uang rupiah. Nah, pada uang logam tersebut ada dua bagian ya. Ada yang satu bagian ini bergambar burung Garuda. Kemudian ini ada yang berbentuk jalak Bali. Oke, berarti ada yang nanti sisi ada yang angka dan ada yang sisi gambar. Jadi ada dua sisi ya, ada yang angka dan ada yang gambar. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Lisa dan Aryo sedang melakukan percobaan dengan menggunakan dua buah uang logam. Jadi mereka melakukan suatu eksperimen menggunakan dua buah uang logam. Berarti uang logamnya ini, kemudian mereka melempar uang logam tersebut sebanyak 30 kali. Berarti dilempar ini masing-masing sebanyak 30 kali dan mencetak hasilnya dalam tabel. Berarti mereka menuliskan pada tabel berikut. Nah, kemudian akan ditentukan peluang empirik munculnya dua buah logam yang sama, dua buah uang logam yang sama. Maksudnya di sini sisinya yang sama ya. Misalnya angka dengan angka atau gambar dengan gambar. Bisa ya? Berarti seperti ini misalnya gambar dengan gambar. Oke? Bisa seperti itu ya. Jadi kita lihat dari tabel di sini, berarti kalau untuk yang angka dengan angka yang sama ya, berarti ini frekuensinya muncul itu adalah 10 kali dari 30 kali percobaan. Kemudian kalau yang gambar dengan gambar itu frekuensinya 6 kali dari 30 percobaan. Nah, berarti kita bisa cari bagaimana peluang kemunculannya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Berarti kita lihat dulu munculnya dua logam yang sama, itu berarti AA dan GG, angka-angka dan gambar-gambar ya kan. Kemudian kemunculan AA itu 10 kali dan GG itu 6 kali. Lalu kemunculan keduanya adalah 10 tambah 6 ya kan. 10 tambah 6 berarti 16 kali. Kemudian NS-nya atau ruang sampelnya adalah 30. Berarti dari 30 kali pelemparan. Berarti peluangnya gampang kan dicari? Berarti langsung saja 16 per 30 atau 8 per 15. Inilah peluang kemunculan dua buah logam yang sama sisinya. Oke? Bisa dipahami?
Terlalu cepat? Tidak ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, lanjut kita lihat di sini. Jadi definisi secara umum, peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi NA terhadap percobaan yang dilakukan. Ingat itu ya. Jadi peluang empirik itu perbandingan antara frekuensi terhadap percobaan yang dilakukan. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana itu peluang teoretik. Jadi di sini ada satu soal masalah. Untuk memahami peluang teoretik, kita lihat dulu masalahnya. Jadi di sini ada dua buah dadu yang berwarna hitam dan merah dilempar bersama-sama. Kemudian kita akan cari peluang munculnya dadu pertama bermata 3 adalah, berarti dadu pertama bermata 3. Jadi kita lihat dulu kemungkinan ruang sampel yang akan muncul adalah sebagai berikut, ya kan? Dituangkan dalam tabel. Berarti kalau misalnya pelemparan dadu yang pertama itu muncul mata 1 dan mata 1, berarti 1,1 ya, 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya sampai 6,6. Jadi ini peluang ruang sampelnya, kemungkinan ruang sampel yang akan muncul ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah peluang munculnya dadu pertama bermata 3. Oke, dadu pertama bermata 3. Baik, kita lihat penyelesaiannya dulu. Berarti NS-nya atau ruang sampelnya adalah 36 ya. Karena di sini ada 6, turun ke bawah ke kanan juga 6, 6 kali 6 semuanya ini adalah jumlahnya 36. Coba kalian hitung sama-sama ya kan, karena 6 turun berarti 6 ke kanan, berarti 6 kali 6 hasilnya 36. Jadi totalnya di sini ruang sampelnya adalah 36. Nah, lanjut kita lihat berapa NA-nya. NA-nya itu kejadiannya muncul dadu pertama bermata 3. Berarti kita lihat dadu pertama yang bermata 3. Coba kita lihat, kalau ini dadu pertama misalnya dadu hitam bermata 3 harus. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya kan? Berarti ada 6 dadu yang pertama muncul bermata 3. Oke? Dadu pertama muncul bermata 3, ada 6 kejadiannya. Berarti NA-nya sama dengan 6. Jadi peluangnya itu 6/36 atau 1/6. Jadi peluang munculnya dadu bermata 3 yang pertama, peluang munculnya dadu pertama bermata 3 ya. Dadu pertama bermata 3 adalah 1/6. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut dulu lihat contoh masalah berikutnya untuk lebih memahami apa itu peluang teoretik. Nah, jadi di sini ada sebuah kantong, terdapat 40 kelereng berwarna merah, 16 buah. Kemudian hijau 8 buah dan sisanya berwarna biru. Jadi di sini dalam suatu kantong itu terdapat 40 kelereng. 16 buah di situ berwarna merah, 8 berwarna hijau, kemudian sisanya berwarna biru. Berarti berapa kira-kira yang berwarna biru? Oke, 40 dikurangi 16 tambah 8 ya. Nah, hasilnya adalah berapa? Kemudian diambil satu buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Nah, jadi penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat dulu. Ruang sampelnya adalah 40 ya, karena ada 40 kelereng dalam kantong. Kemudian kelereng berwarna merah itu 16, hijau 8, kemudian yang berwarna biru adalah 40 dikurang 16 kurang 8 atau 40 dikurang buka kurung 16 tambah 8. 16 tambah 8 berapa? 24 ya, berarti 40 kurang 24 adalah 16. Berarti kelereng birunya adalah 16. Nah, sekarang peluangnya jika terambil kelereng yang berwarna biru, berarti biru ini 16 ya, berarti peluangnya adalah 16/40 atau 2/5. Bagaimana caranya mendapat ini 2/5? Disederhanakan ya, berarti ini dibagi berapa? Bagi 8, 16 bagi 8 sama dengan 2, 40 bagi 8 sama dengan 5. Jadi peluangnya adalah 2/5. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut di bagian apa sih itu peluang teoretik. Jadi peluang teoretik itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi yang mungkin dalam kurung ruang sampelnya. Jadi
Di sini biasanya peluang teoretik itu digunakan pada saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Nah, jadi apa bedanya peluang empirik dengan peluang teoretik? Kalau tadi empirik, kita melihat dari data-data yang sudah ada ya, kemudian kita cari berapa peluangnya. Sementara untuk peluang teoretik itu kita akan imagine atau membayangkan ruang sampel yang kemungkinan akan muncul, kemudian kita bandingkan antara frekuensi kejadian yang diharapkan dan frekuensi yang mungkin atau ruang sampelnya. Bisa ya, beda ya antara peluang teoretik dan peluang empirik. Kalau empirik sudah pernah terjadi, kemudian kita ambil datanya, kemudian kita cari peluangnya. Sementara peluang teoretik di sini kita masih memerlukan frekuensi kejadian yang diharapkan, berarti kita masih memerlukan menerka-nerka kira-kira berapa peluang yang akan keluar dari kalau misalnya kita lempar segini dadu. Oke, jadi beda ya antara peluang empiris dan peluang teoretik. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh masalah peluang. Jadi contoh masalahnya seperti ini. Ada sebuah kotak, terdapat 3 bola berwarna merah, 5 bola berwarna hijau, dan 7 bola berwarna biru. Jika kamu mengambil salah satu bola, maka tentukanlah. Berarti kalau kita jumlahkan ini totalnya ada berapa buah bola? Ya, ada 15 bola ya. Maka kita harus cari peluang terambil bola berwarna merah, berwarna hijau, dan bukan bola berwarna merah. Oke, ada 3 yang harus kita tentukan di sini. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita lihat penyelesaiannya sama-sama ya. Berarti ada jumlahnya total bola dalam soalnya dalam kotak, berarti ada totalnya adalah 15 bola. Karena 3 tambah 5 tambah 7 itu sama dengan 15. Kemudian yang A itu kita mau cari terdapat 3 bola berwarna merah, maka kita mau cari peluang terambilnya bola berwarna merah. 1 bola berwarna merah berarti 3/15 ya kan? Sama dengan 1/5. Oke, lanjut. Terdapat 5 bola berwarna merah, maka peluangnya adalah 5/15, berarti 1/3. Nah, selanjutnya adalah terdapat 12 bola berwarna bukan merah ya kan? Karena yang berwarna merah tadi hanya 3, berarti 15 kurang 3 adalah 12, berarti terdapat 12 bola berwarna bukan merah. Maka peluangnya adalah 12/15 itu sama dengan 4/5. Bisa ya? Oke, bisa semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas ada suatu konsep juga dalam materi peluang. Di sini konsepnya adalah misalkan terdapat 2 kejadian, yakni kejadian A1 dan A2. Jika kejadian A1 tidak mempengaruhi kejadian A2 dan juga sebaliknya, maka kejadian A1 dan A2 disebut dengan kejadian yang saling bebas. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya tadi melempar 2 buah dadu. Berarti peluang munculnya mata dadu 1 pada dadu pertama itu saling bebas dengan peluang munculnya misalnya mata dadu 2 pada dadu kedua. Bisa ya? Berarti mereka tidak saling terkait atau saling bebas. Mereka saling bebas kejadiannya. Berarti kejadian A ini peluang munculnya mata dadu 1 pada dadu pertama itu tidak mempengaruhi munculnya kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu kedua, oke? Atau munculnya misalnya mata dadu 3 pada dadu kedua. Bisa ya? Nah, jadi itu merupakan 2 kejadian yang saling bebas. Nah, selanjutnya ada lagi konsep lain. Jika kejadian A1 dan A2 itu saling mempengaruhi, maka A1 dan A2 disebut kejadian yang tidak saling bebas, oke? Atau saling mempengaruhi, berarti A1 dan A2 itu saling berkaitan, oke? Iya, nah begitu ya. Nah, untuk contohnya kita akan lebih detailnya membahas pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi saya harap kalian bisa rajin belajar, kemudian cobalah cari referensi-referensi lain yang mendukung
agar pengetahuan kalian bukan hanya terbatas pada apa yang saya sampaikan dalam video ini, tetapi ada pengembangan ilmu pengetahuan dari referensi-referensi yang terkait, misalnya dari sumber buku, atau sekarang karena sudah zamannya teknologi berada di mana-mana, kemudian kita bisa akses dimanapun kita berada. Berarti kalian bisa akses dari internet, baik itu terkait buku online ataupun dari jurnal ataupun dari video-video yang beredar di YouTube. Kalian boleh akses itu. Yap, karena ilmu pengetahuan sekarang sudah berkembang pesat, kalian sudah bisa akses sepanjang kalian tahu bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih tentang teori peluang, dan kita akan lebih detail membahas soal-soal yang terkait dengan peluang, terutama yang tadi peluang teoritik, peluang empirik, kemudian peluang-peluang terjadinya suatu kejadian yang saling lepas ataupun tidak saling lepas, atau saling bebas ataupun tidak saling bebas. Thank you very much for today class. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.